Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita menumbuhkan rasa semangat dan nasionalisme kita. Kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Berdiri dulu boleh? Berdiri dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Nah, sudah semangat? Nambah nggak semangatnya? Harus semangat. Oke. Ini sudah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengintegrasikan tadi tentang berwirausaha ke dalam ide pokok dan kalimat utama. Yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi kalimat utama dari sebuah teks informasi tentang berwirausaha. Yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dari sebuah teks informasi tentang berwirausaha. Yang ketiga, mempresentasikan kalimat utama dan ide pokok suatu bacaan tentang berwirausaha. Jadi, 3 kegiatan ini akan kita lalui di pembelajaran siang hari ini. Coba, Ustazah ini punya 2 gambar A dan B. Silahkan diamati. Gambar A apa ya? Yang A orang yang malas-malasan. Yang B dan dia rajin. Ini ada gambar apa ini? Keranjang-keranjang ya. Jadi yang B itu gambar pengusaha, sedangkan yang A adalah orang yang malas-malasan. Apakah orang yang malas-malasan seperti gambar A bisa sukses dan menjadi pengusaha seperti gambar B? Bisa kalau dia mau berusaha, bekerja keras. Nah, sesuai dengan bab 4 kita mempelajari dengan tema berlatih berwirausaha. Di sini siapa yang mau jadi pengusaha? Masya Allah, banyak yang mau jadi pengusaha. Nah, sikap kita sebagai pelajar bagaimana kalau mau jadi pengusaha sukses? Harus angkat tangan, harus apa? Oke, harus mendengarkan guru. Terus ada lagi? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelumnya mari kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah ada kelompok bahasa Indonesia? Belum. Dibikinkan kelompok pakai aplikasi ya, biar adil. Oke, semuanya setuju? Di sini ada berapa totalnya? 20? 25. Kita bikin 5 kelompok. 22 ya. Kita bikin berapa enaknya ya? 5 kelompok ya. Ini 4 Oke? Go. Teman-teman, oke, nomor dulunya kelompok 1 sini ya, paling kanan. Kelompok 2 depan, kelompok 3 belakangnya, kelompok 4 sini depan, kelompok 5 belakangnya. Ayo bergerak.
ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita membaca suatu bacaan, itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, yang dimaksud ide pokok itu adalah paragraf 1 membicarakan apa, paragraf 2 membicarakan apa, dan seterusnya. Jadi inti dari suatu paragraf itu dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok itu bisa juga disebut dengan pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok. Jadi nanti nggak usah bingung kalau ditanyakan oleh ustazah apa gagasan pokok dari paragraf tersebut. Itu maksud ustazah juga adalah ide pokok. Jadi ide pokok itu ada banyak sinonimnya. Oke, itu ya. Ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Oke, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, itu tidak ada di buku, kalau mau ditambahkan di catatan. Cara menentukan ide pokok: 1. Membaca paragraf dengan seksama dan teliti. 2. Perhatikan kalimat pertama dan terakhir. 3. Menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kemudian, kalimat utama itu bisa di awal dan di akhir. Kemudian, biasanya ide pokok itu adalah termuat ke dalam kalimat utama. Contohnya di mana, ustazah? Oke, ini dulu penjelasan dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan dasar permasalahan. Jadi ide pokok itu dia biasanya termuat ke dalam kalimat utama. Maka dari itu dia memiliki definisi yang hampir sama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam suatu teks, memuat pokok pikiran. Nah, kalimat utama dia itu memiliki yang namanya kalimat penjelas. Kalau kalimat utama dia adalah pokok pikirannya. Kalau kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Masih bingung ya? Contohnya. Oke, contohnya seperti ini, ada bacaan. Ayo baca teks berikut. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis, kemudian disertai kemampuan pendukung yang sesuai dan diterapkan agar diperoleh hasil yang maksimal. Sementara itu tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal. Nah, kalian sudah memahami paragrafnya terlebih dahulu. Kemudian kalian temukan kalimat utama tadi adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menemukan kalimat utama bisa dilihat di sini. Coba kita lihat dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat pertama, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu pandai, terampil, dan berkepribadian. Itu adalah kalimat pertama. Nah, kalimat selanjutnya itu ternyata adalah menjelaskan kalimat pertama. Ya toh? Bisa dilihat ya. Tenaga kerja yang pandai, ini di kalimat pertama ada. Yang terampil, ini di kalimat pertama ada. Berkepribadian, nih dijelaskan juga di sini yang mana berkepribadian nih. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan kalimat pertama. Nah, jadi kalimat pertama itu adalah kalimat utamanya. Oke, bisa dipahami? Nah, kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas dari kalimat utama. Oke. Nah, kalimat utama ya di bold sama ustazah. Kemudian ide pokoknya apa? Ide pokoknya berarti diambilkan dari kalimat utama. Kalimat utama tadi menjelaskan tentang tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Mudeng atau mubeng? Mudeng atau mubeng? Mudeng. Oke, mudeng, alhamdulillah. Coba yang ini. Temukan ide pokok dan jenis kalimat utamanya. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Kalau bisa langsung angkat tangan. Ustazah beri waktu 1 menit aja. Dulu di manakah
deduktif, induktif, sama apa? Campuran. Kalau deduktif, kita lihat katanya, D itu artinya adalah awal. Deduktif itu adalah ide pokok yang terdapat pada kalimat yang gimana? Letak kalimat utamanya di awal. Kalau induktif letak kalimat utamanya di akhir. Kalau campuran itu dia yang namanya campuran berarti dia bisa disebut deduktif induktif. Berarti kalimat utamanya dia bisa di awal, bisa di akhir. Gitu ya. Nah, kita kembali ke teks yang ini tadi. Nah, kalau ini tadi dia kan ide pokoknya itu adalah ciri khusus makhluk hidup. Berarti jenis kalimat utamanya apa? Deduktif, induktif, atau campuran? Deduktif semuanya sepakat? Jenis kalimat utamanya deduktif? Oke, sepakat. Kita lihat ya. Oke, betul. Jadi teks ini adalah kalimat utamanya adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan benda mati. Nah, ini adalah jenis dari deduktif. Ide pokoknya adalah ciri khusus makhluk hidup. Jadi ide pokok itu bisa kalian singkat dari kalimat utamanya. Oke, jadi tahapannya kalian menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu, baru kalian tentukan ide pokoknya. Ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama. Ya. Nah, yang kedua ini adalah contoh paragraf induktif. Berarti yang namanya induktif berarti kalimat utamanya berada di akhir atau kalimat paling belakang ya. Coba tanda baca aja. Tempe mengandung protein yang sangat tinggi. Kandungan protein yang tinggi itu membuatnya hampir setara dengan makanan lain yang mengandung protein seperti daging dan susu. Meskipun hampir sama, harga tempe lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging ayam maupun susu. Hal itu membuat tempe menjadi makanan pilihan bagi sebagian orang karena harganya terjangkau. Itulah mengapa tempe menjadi makanan bergizi pengganti makanan-makanan mahal. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah ada kata-kata itulah mengapa, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kalau ada kalimat seperti itu atau kata-kata seperti itu berarti dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Makanya bisa disebut dengan kalimat utama di belakang karena menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Kita praktekkan. Silahkan diskusi lagi masing-masing kelompok menemukan ide pokok dan jenis kalimat utamanya. Oke, paham ya sampai sini semuanya sepakat nih.
manusia adalah makhluk sosial. Oke, bisa membedakan kalimat utama dan ide pokok? Bisa. Kalau ditanya kalimat utama harus ditulis lengkap satu kali. Nah, kalau ditanya ide pokok itu bisa diambil dari kalimat utama atau ringkasannya. Oke, semuanya paham? Oke. Yang ketiga ini adalah contoh dari paragraf yang memiliki kalimat utama deduktif, induktif atau campuran. Oke, bahasa. Oke, kita lihat paragraf yang pertama. Bahasa sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk berkomunikasi kita menggunakan bahasa. Untuk bekerja sama kita menggunakan bahasa. Untuk mewarisi dan mewariskan kebudayaan kita memerlukan bahasa. Sekali lagi, betapa pentingnya bahasa untuk kehidupan kita. Oke, bisa dipahami. Jadi di sini ada kata-kata sekali lagi. Jadi dia menegaskan kalimat sebelumnya. Oke, paragraf yang selanjutnya. Ahli gizi selalu merekomendasikan untuk makan buah dan sayur. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari buah dan sayur. Sejumlah khasiat yang diberikan adalah bisa meningkatkan performa otak, mengurangi resiko penyakit kanker, dan menjadi sumber antioksidan. Melihat banyaknya manfaat yang diberikan tadi, maka kita harus rutin makan buah dan sayur. Bisa yang membedakan ya sama kalimat yang sebelum-sebelumnya tadi, induktif dan deduktif. Kalau campuran itu di akhir ada penguatan dari kalimat sebelumnya, dan di kalimat pertama itu ada kalimat utamanya. Paham? Bisa dipahami? Nah, kalau semuanya paham, Ustazah punya lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini nanti kalian mendiskusikan tentang ide pokok. Sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yuk yang depan hadapnya ke belakang. Oke, dilihat LKPD-nya. Halaman pertama itu adalah tempat di mana kalian menuliskan jawabannya. Nah, bacaannya itu di halaman selanjutnya. Jadi kalian pertama itu membaca bacaannya terlebih dahulu, kemudian kalian mengisikan ide pokok setiap paragraf. Ada 5 paragraf. Coba dilihat bacaannya dulu. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama itu yang pada mulanya. Kalimat kedua itu yang mereka mulai memasarkan. Paragraf ketiga ini Nadia. Paragraf keempat sebagai pengusaha bla bla bla. Paragraf terakhir setelah sukses dengan produk susu bla bla bla. Kalian silakan menuliskan ide pokok setiap paragraf, 5 paragraf itu ke dalam kotak di LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Waktunya kita istirahat jam berapa? Jarum panjang rekaman. Oh, jam. Kita diskusi 10 menit jarum panjang sampai angka 1. Silakan dituliskan di sini nama anggota sama nama kelompoknya apa. Nama kelompoknya boleh sekreatif mungkin. Nama anggotanya silakan dituliskan. Kemudian ide pokok setiap paragraf silakan dituliskan. Nanti jarum panjang angka 1 kita diskusikan bersama-sama. Oke? Paham? Paham semuanya? Teman-teman. Teman-teman. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan dikerjakan 10 menit. Nanti Ustazah akan melihat proses pengerjaannya.
paragraf 1. Oke, silahkan dibaca paragraf 1. Pada mulanya, Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat untuk menyalurkan keinginannya. Nadia mengajak dua temannya, Yoga Christopher dan Siti Hanik Kusmiati. Ide pokok dari paragraf pertama apa? Nadia Hersa Ursula Permana adalah gadis yang menyukai susu karena manfaatnya bagi kesehatan. Itu kalimat utama atau ide pokok? Bapak ada yang mau menanggapi? Ada yang mau mengkoreksi? Semuanya sepakat? Oke. Ya. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Sekarang lanjut ke paragraf kedua. Kita acak dulu ya. Kita acak dulu. Oke, kita acak dulu. 1, 2, 3. Tapi dibacakan jenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Minyak Goreng akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 dengan sejak nama sangat klinik susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dia menjadi dan berasal di acara-acara publik agar produk susunya dikenali masyarakat. Keluarganya sampai menonton. Karena bisa melihatnya dan orang seperti itu. Awal mula pemasaran susu. Oke, ide pokoknya yang paragraf 2 adalah awal mula pemasaran susu. Ada yang mau menanggapi atau ada pendapat lain? Tidak, semuanya sepakat? Sepakat. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk, kita berikan tepuk tangan. Dua aja ya, nanti yang lain didiskusikan di rumah lain kesempatan. Oke, berdiri dulu. Untuk mengembalikan tenaga kita yang sudah terkuras dengan diskusi. Kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Oke, sudah? Sudah mulai.
Belajar dengan sungguh. Oke, hari ini kita simpulkan pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar apa? Game pokok dan kalimat utama. Tadi kalimat utama ada berapa jenisnya? 3. Apa aja? Deduktif, induktif, campuran. Oke, deduktif, induktif, dan campuran. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ustazah mau kasih soal evaluasi. Ini titipan dari Ustazah. Dikerjakan. Ini untuk bacaannya seperti yang sudah kita diskusikan sama, tetapi ada tambahannya nanti jenisnya kalimatnya apa ditambahkan di sini. Kalau ini pokoknya kan sudah dikerjakan tadi diskusi, ditulis, disalin di sini, tapi ini individu gitu ya. Jadi yang tadi didiskusikan ditulis lagi di sini.